ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas dan melihat kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Raja-Raja 24, ayat 3 dan 4. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya,
sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi dalam pasal ini dikatakan bahwa Tuhan sendiri sebenarnya yang menyuruh gerombolan Kasdim, Aram, Moab, dan Bani Amon untuk melawan Yoyakim, yaitu Raja Yehuda, untuk diapakan? Untuk dibinasakan. Ada 3 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari 2 Raja-Raja 24 ini. Satu, bahwa secara khusus ada kalimat Tuhan tidak mau mengampuninya. Kenapa sampai hal ini terjadi? Rupanya kalau kita membaca ayat itu lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu orang yang namanya Raja Yehuda, yaitu Manasye. Sampai dikatakan dosa-dosa Manasye sedemikian rupa karena pada masa dia dalam 55 tahun pemerintahannya berbagai perbuatan keji dia lakukan. Sampai-sampai dia mengabaikan apa yang sudah Tuhan peringatkan melalui nabi yang dikirimkan. Bahkan dia juga begitu melakukan dosa itu seperti hal yang menjadi gaya hidup, seolah-olah hal yang biasa, tidak menganggap bahwa hal itu adalah membuat Tuhan jauh daripada dia. Tapi justru dia melakukan seperti itu. Jadi merupakan gaya hidup yang menyeluruh di dalam suku Yehuda. Dan yang kedua adalah apa yang kita dapat, bahwa apa yang kita harus pelajari adalah jangan anggap sepele dosa. Jangan biarkan dosa itu bertambah, bahkan merajalela, sehingga kita bahkan membiarkan dosa itu terus-menerus bahkan menguasai hidup kita dan kompromi terhadap dosa. Berbaliklah harusnya melawan si jahat dan bukan melawan Tuhan. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah bahwa ingat ada Tuhan yang hadir. Jangan sampai kita menjauhi Dia, tapi justru seharusnya adalah kita datang mendekat kepadanya. Ikuti Dia, taati Dia, dan bukan melawan Dia, dan bukan tidak mentaati segala perintah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini diingatkan bahwa hidup kami biarlah hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan tidak membiarkan dosa sedemikian rupa sampai bertahun-tahun, bahkan membiarkan dan mengizinkan seolah-olah hal yang sepele, seolah-olah Tuhan tidak hadir. Tapi semestinya adalah Tuhan senantiasa hadir dan melihat segala sesuatunya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan biarkan kami mau mengakui dosa kami dan tidak mengulang perbuatan dosa kami, sehingga anugerah belas kasihan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, umat-Mu, milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Raja-Raja 24. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyahin, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyahin, Raja Yehuda. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan, dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya.
Lalu keluarlah Yoyahin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyahin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyahin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia, Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel.